Kalau gue Hamzah, gue di CDM Champion 2024 nih, gue jadi ketua pelaksananya. Langkah pertama yang gue lakuin, udah pasti gue overthinking. Gue tuh langsung mikirin, gue langsung ke kamar, gue nggak tahu lagi gue mau apa, gue langsung mikir, ini acara gede banget, gue nggak kepikiran sama sekali di situ. Apa gue bisa? Ini acara terlalu besar buat gue yang kecil, oke? Gue langsung kumpulin 6 orang yang menurut gue ya itu udah klop banget lah mungkin pemikiran sama gue. Gue nyamperin Pak Dimas besoknya, gue bilang Pak saya udah kepilih segala macam karena di situ tuh katanya Pak Dimas yang jadi pembimbing CDM CMT tahun ini dan itu pertama kali buat Pak Dimas. Perkenalkan, nama saya Dimas Mutiar. Saya sebagai pembimbing dari Asatid untuk kegiatan CDM CMT 2024. Semuanya berawal dari sebuah keinginan untuk bagaimana kita bisa mengundang 1.000 lebih pemuda di seluruh Indonesia untuk sama-sama hadir di sini, kemudian memiliki satu visi yang sama untuk berubah dan menggerakkan. Halo semuanya, nama gue Sofwan, di CDM CMT gue sebagai sekretaris. Pembahasan pertama gue kalau sama Hamzah tuh tentang CDM CMT ya langsung ke ngeplotin panitia. Gue gak terlalu kesusahan buat nentuin divisi itu karena gue udah kenal satu sama lain. Tapi intinya gue gak bakal ngambil keputusan sendiri. Gue ngajak teman-teman gue juga beberapa buat tentuin si A, B, C itu cocoknya divisi mana. Nah, buat yang Taliba karena gue belum kenal mereka orangnya gimana dan namanya pun waktu itu gue belum tahu semua. Mungkin saat ini juga ada yang masih belum gue tahu. Nah, jadi gue minta tolong ke Joyce buat nentuin di Talibanya siapa, baru kita satuin. Kenalin, nama aku Joyce. Di sini aku sebagai wakil ketua pelaksana CDM CMT 2024. Kalau pas pertama kali, kalau dari aku tuh buat formulir gitu. Isinya tuh ada nama mereka, sama mereka juga tuh nulis mereka tuh mau di divisi apa, sama alasannya tuh kenapa mereka di divisi itu gitu. Tapi emang sebenarnya nggak semua dari mereka tuh masuk ke divisi yang mereka mau sih. Soalnya di sini juga kan posisinya banyak gitu, satu divisi yang mereka semua tuh pengen masuk di divisi ini, tapi ternyata nggak bisa semuanya masuk. Jadi aku ngeliat dari kelebihan mereka aja. Terus kita ketemu lagi, gua waktu itu sama Deo, ketemu Aul sama Joyce buat nentuin siapa yang jadi ketua divisi di setiap divisi ya. Setelah yang gue bilang kita ketemu sama Taliban itu, ada omongan kan temanya ke arah mana. Singkat cerita, Taliban ini mau temanya ke arah jati diri, mungkin lebih ke insecure gitu. Kalau yang Talib tuh masih sama bangkitnya semangat pemuda. Dan di situ karena kita bingung, daripada kita ngambil cuman bangkitnya semangat pemuda doang atau jati diri doang, jadi kita tuh jadi kembalinya semangat dan jati diri pemuda Indonesia. Yang membedakan kita dengan event-event sekolah-sekolah lain, kalau sekolah-sekolah lain mungkin mengundang untuk mengikuti lomba. Hanya sekedar mengikuti lomba. Kita ada lomba, tetapi itu bukan menjadi tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah menanamkan dan internalisasi value kepada semua pemuda lewat kegiatan, kajian, kemudian inspiring motivation, dan leadership camp. Nah, itu yang menjadi event pembeda banget. Kemudian event yang pembeda banget adalah selain kita mengajak pemuda untuk hadir, nggak cukup tuh hadir doang, tapi harus ada ejawantahnya, harus ada produknya. Maka kita juga menggalang dana untuk
charity kemanusiaan. Kebetulan ada 2 waktu itu charity kemanusiaan yang kita galakan. Yang pertama untuk Rumah Singgah Al-Fatih, itu adalah sebuah yayasan yang menaungi bermacam-macam anak-anak yang membutuhkan perawatan medis. Yang kedua, kita juga tergabung dalam charity untuk ke aksi di Palestina. Nama gue Rajendra, bisa dipanggil Raja. Gue di bagian fundraising. Jadi gue sendiri tuh udah ngebagi FR di sini jadi 5 daerah. Yang pertama tuh di Sumatera, kedua Jakarta Bekasi, itu waktunya bersamaan. Lalu ada di FR Bandung, keempat di Karawang, dan ditutup sama FR Jawa. Perkenalin, gue Denovian. Gue salah satu anggota fundraising Sumatera, di mana FR Sumatera itu kita itu diutus untuk berangkat pertama kali ketika kita itu pergi ke sebuah rumah sakit. Kita itu mengajukan proposal ke direkturnya, lalu direkturnya tuh langsung ngeremehin kita gitu, kayak dia baca, lalu kayak wah dibanding itu tak. Pas masuk tuh gue ngerasa beda, jadi kayak wah kok beda sama yang gue pikirin ya. Gue masuk, gue duduk, gue dilihat mukanya aja kayak wah kayak kurang enak nih. Ini proposal macam apa? Ini proposal kayak proposal masjid, bikin tempat ibadah masjid, bukan proposal sebuah acara. Yang bedanya kita berani aja gitu datang ke perusahaan. Nah, gue nyampein pesan ke bapak itu, alhamdulillah Pak, acara kita sukses. Tapi dari situ gue ya nggak semua omongan dia tuh ya emang sakit di hati, tapi gue mikir juga ya itu emang pelajaran lah buat ini. Itu pelajaran banget buat gue sama teman-teman gue. Targetan awal tuh sebenarnya agak susah sih di bulan-bulan awal tuh. Udah cuma baru setengahnya, tiba-tiba alhamdulillahnya itu kita dikasih rezeki pas bulan-bulan akhir lah, 2 bulan terakhir. Alhamdulillah banget. Kerjasama tuh bisa berupa fresh money, kalau enggak berupa barang. Eger nih salah satu contoh yang berupa barang. Dia ngasih barang giveaway, barang door prize. Jadi kalau di situnya bisa dihitung masuknya ke paket sponsor yang mana gitu. Bawa bola sangat berbahaya. Tarik. Gua Rafa dari divisi lomba. Gua partnernya sama Nesya. Hai semua, aku Nesya dari divisi lomba. Pertama gua buat juknis untuk teman-teman peserta lomba biar pada paham walaupun ya nggak dibaca juga ya. Terus kita ngeplot PJ-PJ-nya, terus tempat-tempat venue lomba sampai jadi. Itu kami tim lomba yang ngatur semuanya. Ya, awalnya tim lomba tuh rencana buat silat tuh sebagai koreografi di Hamin 2 minggu kalau salah. Kita ganti semuanya, kita rombak semuanya ke silat tanding. Gua sama Afran tuh bilang, "Lan, lu mau ngambil resiko nggak?" "Resiko apa?"
kita ganti jadi tanding. Wah gila lu. Tapi menurut gue ini bisa. Lu mau nggak nyari sensasi, nyari yang kita belum pernah cobain, buat kita cobain. Oke. Besoknya kita ganti. Kita bilang ke Pak Dimas, Pak kita ganti buat tanding. Dia bilang, kamu siap Pak. Ketika kita udah ganti, ternyata nggak di situ aja masalah kita. Ada terutama yang paling ngeselin tuh di wasit. Itu H-2 belum fix wasit. Kita udah ke sana, udah ke tempat wasitnya bilang kalau nggak bisa buat acara pakai IO aja. Wah itu kena juga omongannya. Gue takut, malah takut silat tuh nggak ada, soalnya yang udah gue perjuangin capek itu ternyata ya kuasa Allah, kita nggak ada yang tahu. Allah bantu kita sholat duha, kita doa. Gue bahkan doa, ya Allah kalau emang bener engkau membawa kami sejauh ini, engkau nggak akan membawa kami untuk gagal. Aduh. Uish, jatuh beneran itu. Medis. Operasi kasih itu patah, kasih betadin. Halo guys, perkenalkan nama saya Ridho Pratama Saifullah. Hai guys, nama gue Aul. Di sini gue sebagai divisi acara. Rundown itu adalah teknis. Kenapa? Yaitu hanya kita merancang gitu. Namun untuk sebelum kita merancang ke bawah, bagaimana merancang jadwal ataupun rundown, kita harus tahu value-nya dulu gitu. Kalian pengen peserta kalian tuh kayak gimana sih? Terus di situ langsung lah kita tuh pada mikir kira-kira kayak gimana. Tapi pokoknya pas satu di situ kita baru nentuin yang 3 value utama itu: vision, action, collaboration. Nah di situ habis kita udah dapet 3 poin ini, baru kita ngebikin kegiatan-kegiatannya mau apa aja. Waktu itu ada rapat gabungan antara tim acara dan tim lomba. Kita rapat awalnya tuh adem ayem aja, ngurusin awalnya masih non sport, lomba non sport, bukan yang olahraga. Nah pas di olahraga itu trouble-nya ada di lomba futsal. Lomba futsal awal tim lomba sendiri ngeplot tuh di 45 menit per match. Nah itu dikomplain oleh Pak Ridho. Nah, ketika kita bicara lomba, karena kita udah punya visi, udah punya aksi dan kolaborasi value ini, maka jangan sampai lepas dari value ini. Saya selalu nanya, coba kalian bikin rundown. Bikin rundown jangan sampai telat, jangan sampai ada yang nabrak sholat, jangan sampai nabrak azan. Kita harus kasih spare waktu, gitu kan? Awalnya kita ngerasa, ini udah pas. Sama Pak Ridho tuh kayak dibilang, ada tim yang main tuh 4 kali sehari. Kayak dia bilang, itu orang taruhannya nyawa loh, bisa mati di situ. Terus kami sebagai tim lomba yang udah hafal gitu, kayak udah tahu jam-jam segini, kita bilang, Pak ini resiko atlet, kita bilang gitu. Makin panas di situ. Wah, di keadaan ruangan kelas yang isinya hampir 50 orang lebih, toli-toliba itu panas juga. Kita bingung, Pak Ridho ngepres kita bingung lah pokoknya di situ, nggak bisa jawab. Kan 32 tim itu biar seru, biar rame, pesertanya banyak. Udah gitu kan target itu juga peserta 1.400 segala macam sebenarnya awalnya. Tapi ya udah, karena itu gue juga udah nguatin diri gue tentang value yang intinya tuh kita mau nyebarin value gitu, bukan lomba. Jadi ya it's okay, gue arahin semua buat 16 tim di futsal ini. Karena harus coba sampai di detail. Bagaimana misalnya futsal, bagaimana dia pemanasan di mana, jam berapa disiapkan, mereka masuk foto jam berapa, hingga
dari menit ke menit, waktu istirahatnya sampai waktu misalnya harus ada adu penalti itu berapa menit, itu harus dianggarkan gitu. Ini mungkin banyak yang banyak yang awalnya kayak oh nggak bisa, itu mah ntar kepotong banyak banget. Tapi ternyata setelah kita laksanain tuh kayak banyak respon positif dari peserta. Sebelum itu kan itu ada tahajud berjamaah, terus tilawah. Dan itu tuh juga ternyata banyak peserta yang kayak merespon itu tuh dengan baik, kayak CDM CMT ini bikin mereka berubah lah. Semoga CDM ini dilancarkan, tidak ada kemaksiatan, dan diberkahi, dan dapat pengalaman yang terbaik. Mohon maaf karena saya tidak bisa hadir CDM atas alasan mau umroh, tapi saya tetap doain kalian semua atas CDM untuk lancar dari Masjidil Haram. Amin. We're gonna go to the dome right now. Yeah. And then we will drop the bamboo and we will go to the PSB. PSB. See you in the next vlog. Bye bye. Guinness. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban, kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Ada perpisahan. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang. Anjay, gila. Amin 9 kita bertemu opening bersama sambutan ketua pelaksana presiden. Mimpi itu kayak CDM CMT gratis. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi, hingga sedih tak mau datang lagi. Yeah. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti. Sukses terus buat CDM. Mantap, thank you. Gimana nih kesan dan pesan buat CDM tahun ini? Tetap ilmu padi abangku. Menyala. Mantap, thank you semuanya ya. Halo semua, nama gue Gatvan atau biasa dipanggil AB. Nama gue Muhammad Alarik Irham, biasanya dipanggil Alarik atau Arik. Gue anggota divisi media. CDM CMT bukan sembarang event. Kita tidak boleh asal, kita harus membuat serapi mungkin, sebaik mungkin konten-konten yang kita buat. Kayak bisa aja kurang informasi atau foto itu bisa langsung take down gitu. Karena mendingan take down daripada dibiarin aja itu. Konten-kontennya tuh udah dipikirin matang-matang juga. Dari beberapa teman-teman kita juga ngasih ide dan kita pilih-pilih lagi, kita cobain lagi. Dan hasilnya kita bisa bikin konten yang bisa ngasih informasi lah intinya gitu. Di CDM CMT 2024 ini nama gue Fikar, gue menjabat sebagai divisi humas.
seperti namanya hubungan masyarakat, gue menyambungkan antara acara CDM CMT kali ini dengan para tokoh-tokoh atau para peserta. Halo semuanya, aku Vira dari divisi. Gue malah dari awal tuh mikirnya masuk kita yang banyak keluar. Tapi tuh lama-lama semakin lamanya proses, ternyata hampir sekitar 75%-nya itu harus data. Pasti miskom tuh di setiap momen ada, cuma ya kita juga harus tanggung jawab karena dari humas ini kan kita kan pegang data. Data itu harus akurat dan benar karena itu bakalan dari awal sampai akhir ya si peserta ini namanya. Karena dari Excel berbagai sekolah itu banyak banget, kita harus ngumpulin di satu data yang memang kita bisa akses. Itu agak susah, apalagi banyak perubahan dari para peserta yang mulai sering miskom sama divisi lain, dari divisi lain nyemprot divisi humas. Mengeluh nggak akan ada artinya. Orang lain nggak akan peduli sama kita capek, kita sakit, kita ngeluh nggak akan peduli. Di sini kayak, nih kita udah ngasih 1.200 peserta, silahkan urus. Progresnya adalah kita baru mulai rekaman. Buat yang nunggu jingle dari kemarin, sabar ya, bentar lagi rilis. Engkau pasti bisa, kan harus bangsa. Halo semuanya, kenalin aku Najwa dari divisi dekorasi. Kita tuh metain mau ngedekor di mana aja. Kita ngebuat gate, pintu masuk, terus spanduk, sama penghias di dom burung-burung hiasan. Dan itu tuh ternyata pas sampai si sambungannya, si kabelnya tuh beda. Jadi kita harus mikirin gimana caranya. Terus sampai semalaman ngerjain cuman buat burung itu doang. Dan akhirnya kita minta papan board art buat pakai di burung itu. Udah bikin bingkainya, udah di kotak-kotakin, memang udah jadi gitu. Nggak dipakai buat hari H, ternyata dipakai dekorasi coba. Besoknya tuh udah acara, udah lomba board art, mikir lah gitu. Harus ngebingkai lagi, harus ngulang lagi dari awal. Akhirnya kita kayak harus calling apa ini gimana gitu kan. Ini gimana, papannya kurang dan lain-lain. Itu berani kayak dipakai 9 papan dipakai dekorasi. Jadi kayak ya udahlah, nggak apa-apa, ayo kita beli lagi. Itu yang kayak coba mulai, kita nggak beli barangnya, terus ngerancang beneran pakai alat-alatnya gitu. Terus di bulan Januari ke Februari baru kita kayak eksekusi, langsung dibuat di situ juga dan langsung dipasang. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi kebunnya luas, tanamannya mewah, megah. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi dibuat kuat, dirancang muat lega. Urusan perabotan dan wangi-wangian ku serahkan pada seleramu yang lebih maju, tapi tata ruang aku ikut pertimbangkan. Karena kalau nanti kita punya kesibukan malam, tetap kumpul di meja panjang ruang makan, kita berbincang tentang hari yang panjang. Tanggal 31 Januari ini jam 10 H-8 malam-malam masih pada ngembur. Kita lihat aja langsung. Ada yang lagi gergaji, ada yang gergaji, ada yang lagi maku. Ada lagi sini ikut. Nih yang satu
Ada yang rebahan tuh. Rebahan. Nggak pernah belum ganti baju dari pagi. Tetaplah ketawa walaupun dunia tidak menduga. Kita di CDM CMT ini kita punya Kak Gem. Ini dia. Kak Gem. Mari tunggu dulu, jangan terburu-buru. Pengen kaya. Kebanyakan motivasi tanpa aksi. Hanyalah halusinasi. Tuh orang Cirebon. Kenalin. Seraja. Tadi merasa main HP rebahan, sekarang megang iPad langsung. Oh, itu tuh sorot-sorot. Yang ini salah, bukan begini nggak boleh. Yang ini ntar, ini, yang ini masukin ke. Ya elah. Ingat banget waktu itu saya lagi pulang ke Cianjur, liburan. Saya nggak bisa liburan itu karena memikirkan gesternya siapa. Sampai bulan Desember itu belum ketemu kita. Sebetulnya hemat saya adalah yang menjadi star sesungguhnya adalah siswa. Halo teman-teman semua, nama gue Faris. Gue di CDM CMT menjabat sebagai ketua divisi acara. Cita-cita gue tuh pengen ngebikin penampilan yang bukan biasa gitu. Gue panggil AB, gue duduk sama dia. Ini gue masih bingung nih soal penampilan, kira-kira yang cocok apa ya. Dan vibes-nya itu bakal kayak gimana, apa yang mereka rasakan. Masih pegang buku waktu itu. Pakai buku. Bener-bener di dom kosong tengah malam jam 12 mungkin jam setengah 12 jam setengah 1 kita ngebayangin jadi peserta, kita bayangin dan datang ke venue, kita buka tirai mengayal jadi peserta. Apa yang akan mereka rasakan ketika masuk melihat panggung CDM CMT 2024 sampai harus tutup mata. Mungkin kalau dilihat dari orang aneh, mungkin gue dibilang lebay mungkin, tapi gue jamin itu termasuk momen paling penting buat gue sampai sekarang waktu merancang opening closing. Sampai detik kemarin itu masih mencari kenapa sih saya jadi guru, untuk apa. Kadang mikir kenapa gak jadi yang lain aja ya. Pertanyaan itu kejawab ketika melihat panitia itu nangis banget, nangis bareng dan gak kuat gitu. Oh iya, mereka bangga ya, mereka senang gitu, tapi senang itu diungkapkan dengan rasa tangis luar biasa. Saya juga jadi gak kuat itu ketika itu ya. Dan itu menjadi sebuah jawaban atas pertanyaan saya, kenapa sih saya jadi guru? Oh ini jawabannya gitu. Event yang tertata dengan tanpa IO, anak-anak SMA, peserta aja gak move on, apalagi kita gitu. Tiap pulang sekolah, Ju, yuk kita ngechat gitu. Padahal kan udah selesai. Sedih tapi kayak seneng gitu. Pas nangis itu, yang meluk gue tuh bukan cuma panitia, peserta meluk gue. Jadi itu gue udah gak mikir yang lain, gue mikir kayak ya Allah, semua orang bangga gitu sama gue. Banyak banget peserta yang bilang, ada yang bilang, Bang, jauh-jauh gue datang ke sini niatnya sebenarnya utama liburan, ternyata liburan gue di sini, makasih Bang gitu, nggak nyesel segala macam. Wah di situ gue merasa sedih banget lah. Di situ gue tuh benar-benar di pinggir panggung, cuman kayak sampai acara udah selesai, pokoknya gue bener-bener masih nangis di pinggir panggung. Gue bener-bener kayak ya Allah, kasih tahu gue cara ngelupain CDM CMT. Di setiap masa yang telah ku lewati, menua bersama kisah tak terganti. Senja mulai membiru, menunggu yang berlalu,
ngayal doang, ngomong-ngomong doang gitu. Terus habis itu di depan mata itu kejadian itu, wah gila. Gue bahagia banget sih itu, gue terharu sih. Gue bangga banget sama anak-anak panitia, seluruh panitia. Walaupun drama datang terus ya, tapi kita masih bisa ngadepin itu semua dengan alhamdulillah lancar. Dan harapan yang terakhir dari saya yang paling saya titip banget, tolong jadikan ini sebagai pengalaman berharga untuk kalian ke depan, untuk masa depan kalian di masa yang akan datang. Dan yakinkan ku bahwa kau tak temukan yang kau cari. Beritahu aku cara melupakanmu, seperti kau ajarkan ku dewasa. Beritahu aku cara merelakanmu, seperti kau ajarkan ku bahagia. Beritahu aku cara melupakanmu, seperti kau ajarkan ku dewasa. Beritahu aku cara merelakanmu, seperti kau ajarkanku untuk selalu sempurna. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Cobalah kamu ngaca tuh bibir balapan lo, daripada gigi lo kayak kelinci. Cici, yang ini udah gendut, suka marah-marah. Kau cacing kepanasan, tapi ku tak peduli. Kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan resah, tak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku. Ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Don't you worry, don't be angry. Mending